Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita akan kembali melihat proses vaksinasi tahap kedua di Istana Negara. Selain Presiden Joko Widodo tadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga disuntikan vaksin COVID Sinovac tahap kedua hari ini. Sebelumnya Panglima TNI dan Kapolri serta sejumlah tokoh agama Raffi Ahmad juga telah mendapatkan vaksinasi tahap kedua dari vaksin COVID-19 Sinovac yang berasal dari Cina. Dan pemirsa, proses vaksinasi di Indonesia sudah berjalan. Tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Namun, angka pasien positif COVID-19 sudah menembus 1 juta. Kita akan membahasnya bersama epidemiolog Griffith University Australia. Ada Bapak Feby Dwi Rahmadi. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Feby. Selamat pagi, selamat siang waktu Australia, Mbak Deta. Baik, Pak Feby, hari ini sejumlah tokoh, pejabat publik dan juga presiden disuntik vaksin tahap kedua. Tapi di sisi lain, angka pasien COVID ini menembus angka 1 juta. Bagaimana ini upaya penekanan? Ya. Baik, bagaimana upaya penekanannya, Pak Feby? Ya, jadi Mbak Deta, vaksin itu adalah salah satu upaya kita untuk menyelesaikan drama COVID-19 ini. Dan vaksin ini memang memberikan harapan, ya, memberikan harapan bagi kita semuanya, masyarakat dunia, masyarakat Indonesia untuk dapat menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Namun yang paling penting adalah bahwa vaksin ini bukan senjata pamungkas, gitu. Bahwa vaksin ini bukan silver bullet dalam bahasa di sini untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Karena masalahnya, Mbak Deta, yang orang kalau dia sudah menerima vaksin, dia bisa saja masih menularkan orang COVID-19. Dia mungkin tidak terkena, tapi dia juga tetap bisa menularkan. Makanya sebenarnya, kalau saya ingin mengistilahkan, vaksin ini adalah seperti dalam konteks mobil atau moda transportasi, fungsinya adalah seperti airbag atau sabuk pengaman, yang mana adalah untuk mengurangi dampak, baik itu kematian atau kesakitan, kalau terjadi kecelakaan, seperti halnya di dalam sebuah kendaraan. Tapi di lain itu, perlu ada upaya bagi si pengemudinya agar tidak terjadi kecelakaan. Ya kan, dia perlu mengetahui peraturan-peraturan di jalan raya dan sebagainya. Dalam konteks ini juga, dalam konteks vaksin ini, sebenarnya vaksin itu hanya dalam konteks dia bisa meningkatkan imunitas, tapi kalau tidak ada peningkatan kepedulian dan pemahaman kita akan penyakit ini, maka tidak akan efektif, dan itu yang seperti bisa terjadi di Indonesia. Baik, Pak Feby, tahan sebentar, kita akan kembali ke Istana Negara karena kita akan mendengarkan pernyataan dari tim dokter kepresidenan. Vaksin yang lain dan yang terakhir saya kira tetap 5M. Meskipun sudah divaksin tetap 5M. Berbincang tadi dengan Bapak Presiden dan saya menanyakan pertama kali, apakah Bapak ada keluhan setelah vaksinasi pertama? Ternyata tidak ada sama sekali. Begitu juga waktu disuntik Bapak merasakan sedikit waktu ditusuk saja, tapi yang lain-lain tidak ada apa-apa. Dan sejauh ini memang tidak ada efek samping yang berbahaya, betul, ya? Betul. Betul ya? Ya. Baik, terima kasih Prof, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Feby. Pak Feby, tadi Pak Abdul Muthalib mengatakan yang terpenting itu tetap 5M. Lalu bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Apalagi jika dinyatakan vaksin COVID ini bukan salah satu cara. Takutnya masyarakat malah berpikir ya buat apa divaksin? Ya, jadi vaksin itu tetap perlu, Mbak. Jadi kalau kita bicara seperti penyakit sebelumnya, polio, ya, dan sebagainya, ini vaksin itu tetap perlu. Dan coverage dari imunisasi atau vaksinasi itu sangat penting. Artinya dia harus bisa sebesar-besarnya sehingga kita bisa mencapai herd immunity dan efektivitas dari vaksin itu dapat tercapai. Nah, namun dalam hal ini sebenarnya hanya ada 2 pilihan dalam konteks kita berbicara sebagai masyarakat, ya, karena kita akui bahwa pemerintah kan saat ini sudah bekerja sedemikian rupa, dan sebenarnya yang diperlukan adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
dua elemen ini sangat penting. Dan hanya ada dua pilihan sekarang sebenarnya. Yang pertama adalah menjadi bagian dari permasalahan atau menjadi bagian dari solusi. Dan saya pikir kita sudah tidak perlu berdebat lebih jauh lagi bahwa kita semuanya harus menjadi bagian dari solusi. Nah, dalam hal ini tadi betul disampaikan bahwa vaksin itu berjalan, tapi tetap harus melakukan 5M. Masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bahkan saya menambahkan bahwa ketika kita tidak perlu keluar dari rumah, ya tidak perlu keluar dari rumah, stay saja di rumah. Ini adalah penting untuk mengurangi kepadatan di transportasi maupun di lokasi-lokasi umum. Dan ini penting untuk bisa terus disuntikan. Karena makanya saya sampaikan berkali-kali bahwa vaksin itu penting, tapi juga vaksin dalam arti merubah pola pikir masyarakat, merubah kita semuanya dalam berpikir bagaimana menjadi bagian dari solusi ini, menjadi solusi ini adalah sangat penting juga, Mbak Dita. Baik, Pak Feby, adakah kemungkinan masyarakat yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali ini terpapar kembali ataupun juga terpapar baru virus COVID-19? Iya, sebenarnya secara saya baca di artikelnya bahwa bisa jadi antara 14 sampai 1 bulan bahwa antibodi itu akan terbentuk. Jadi ini kan novel virus ya, Mbak ya. Jadi ini adalah virus yang baru. Kita masih tidak, karena memang ada uji untuk bisa melihat efektivitas dari antibodi itu, tapi itu sangat mahal. Jadi tidak, saya rasa saya membaca bahwa Indonesia tidak akan mengambil itu. Artinya bahwa setiap orang yang sudah divaksinasi dilakukan uji antibodi untuk dipastikan efektivitasnya. Jadi itu tidak dilakukan. Jadi hanya vaksinasi, lalu harus tetap 5M. Jadi bisa saja ada kemungkinan, karena apalagi kalau kita berbicara tentang adanya strain baru, ada strain UK, ada strain Afrika Selatan. Dan hal-hal seperti ini kan yang masih belum dipastikan efektivitasnya terhadap vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Baik. Jadi tetap pada kuncinya adalah vaksin tetap dilakukan, tapi juga harus melakukan 5M dan tentunya dengan testing, tracing, dan treatment itu tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum dan sesudah menerima vaksin selain memperhatikan 5M, Pak? Iya, jadi sebenarnya 2 hal kalau menurut saya yang akan menjadi permasalahan di Indonesia adalah pertama adalah data dari populasi di Indonesia. Bahkan Menkesnya sendiri pun juga dalam tanda kutip meragukan data yang ada di Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah data mengenai komorbid. Jadi data apakah si orang itu memiliki penyakit-penyakit penyerta. Jadi banyak orang yang di Indonesia saya pikir banyak sekali yang dia tidak melakukan cek rutin kesehatan. Jadi apakah dia tahu apakah dia punya penyakit jantung, apakah dia tahu dia punya darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang dilakukan. Ini kan sebenarnya common sense saja ya. Bahwa masyarakat di Indonesia itu harus dia mengetahui sebenarnya dia punya permasalahan apa dalam konteks kesehatan. Jadi rutin menjaga kesehatan. Lalu dia harus disiplin dalam misalkan pendataan dan sebagainya. Karena hal ini kalau misalkan tidak kuat ya data baik data populasinya juga dan juga data penyakit penyerta, maka efektivitas dari vaksinasi ini juga mungkin tidak tercapai. Apalagi kan vaksin ini kita masih belum tahu misalkan terkait dengan orang-orang yang usia lanjut dengan penyakit penyerta atau ibu hamil dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang masih abu-abu. Demikian, Mbak. Baik, Pak Feby, jika ada masyarakat yang mungkin nekat dan tidak jujur dengan beberapa kriteria penerima vaksin seperti tadi punya penyakit bawaan tapi dia tidak bilang dan dia nekat minta divaksin, apakah ada efek samping yang membahayakan atau justru malah tidak ada efek sama sekali ke tubuhnya? Ya itu yang makanya setiap orang, jadi kan kita setiap kalau selesai vaksin apapun itu selalu harus dipantau ya dan petugas medis yang jadi si pasien ini tidak boleh meninggalkan lokasi sampai beberapa saat tertentu untuk dilihat apakah ada side effect. Saya pikir ini penting, makanya sebenarnya disinilah pentingnya bagaimana kita harus mengetahui diri sendiri, jujur dalam menulis formulir dan sebagainya, sehingga akhirnya semuanya bisa berjalan dengan efektif. Baik, Pak Feby, kita akan berbincang lagi, tapi sebelumnya Pak Feby kita akan kembali ke Istana Negara untuk mendengarkan pernyataan dari Menteri Kesehatan. Rasanya jadi pengen makan banyak, Dok. Oh, iya. Tapi tidak ada yang serius tentunya. Tidak ada yang serius, Dok. Oke, baik. Pak, boleh dijelaskan kenapa nih kita melaksanakan acara pemberian vaksin dosis kedua untuk Presiden dan para tokoh pada hari ini? Memang ini menunjukkan bahwa proses vaksinasi sudah selesai untuk batch yang pertama ini.
dan bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh memotivasi seluruh tenaga kerja kesehatan di seluruh Indonesia agar mereka juga cepat yang belum suntikan pertama mengejar suntikan pertama, dan yang sudah disuntik pertama juga bisa segera menyelesaikan suntikan kedua. Karena kita juga ingat sesudah suntikan kedua masih butuh waktu ya supaya antibodinya itu terbentuk, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dan sesudah itu insya Allah resiko kita untuk tertular bisa lebih kecil. Jadi mereka bisa bekerja lebih tenang lah, teman-teman tenaga kesehatan ini. Betul, karena resiko tinggi ya Pak. Iya, betul. Pak, terakhir terkait penanganan COVID-19 sendiri, secara umum apakah ada update yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Memang kemarin angkanya menembus angka 1 juta. Jadi saya sampaikan ada 2 momen penting yang kita harus tarik dari angka ini. Yang pertama terus terang momen di mana kita berduka ya. Saya dengar juga sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan yang meninggal. Dan saya yakin banyak teman-teman kita juga yang kita kenal yang sudah meninggal. Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang vaksin ini ada, maaf, virusnya ada, pandemi ada, dan serius. Ini merupakan hal yang serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Ya. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan. Dan kita harus terusnya kerjanya jauh lebih keras lagi, ya, sangat keras untuk bisa memastikan ini nurun. Dan saya pesan 2 hal yang perlu ya. Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama-sama. Nggak mungkin kita sendiri bisa. Ya. Yang kedua dari sisi Kementerian Kesehatan, saya akan memastikan bahwa proses testing, tracing, sama isolasi, treatmentnya itu akan mati-matian kita kejar secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Nah 2 hal itu saya rasa untuk momen bekerja keras, sangat keras dan ekstra keras dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang 3M, dan juga dari sisi Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan agar program yang 3T-nya itu bisa berjalan dengan lebih cepat lagi, itu yang harus kita lakukan bersama. Baik, terima kasih, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Pak Budi ya. Terima kasih juga Dok ya, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Ya pemirsa, berikut tadi adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengajak masyarakat untuk menghargai jasa tenaga kesehatan karena sudah ada 600 tenaga kesehatan yang wafat dalam memerangi pandemi COVID-19. Kita akan membahasnya kembali bersama Pak Feby. Pak Feby, sudah menembus angka 1 juta nih Pak pasien positif. Padahal pemerintah sudah menerapkan PSBB, PPKM. Dari kacamata epidemiolog, apa sebenarnya yang kurang maksimal Pak? Yang kurang maksimal adalah sebenarnya menjaga border. Ya, menjaga border, baik itu border antar provinsi dan juga ada border internasional. Kalau dalam konteks Australia misalkan contohnya, kita punya 6 state dan 2 teritori. Dan di sini sampai sekarang, walaupun ya bayangkan saja kita tidak punya kasus baru selama beberapa hari ini ke Australia, itu border itu masih tidak terbuka untuk masyarakat umum. Kecuali memang ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan, misalkan dia bekerja dan sebagainya, dia harus mendapatkan izin dari pihak yang berwajib. Nah ini yang sebenarnya yang dari awal sebenarnya saya coba mengingatkan bahwa itu yang masih sangat kurang, karena Indonesia ini adalah sebenarnya negara kepulauan, dan itu harusnya bisa menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Ya, artinya kita bisa bukan katakanlah kita tidak menggunakan istilah lockdown, tapi border itu dibatasi. Bahwa orang-orang mobilitas penduduk ini kan sangat luar biasa, dan sampai sekarang akhirnya saya ingat betul di awal-awal Maret itu tahun lalu ya, April, Maret dan sebagainya, di pelosok-pelosok itu tidak ada kasus sama sekali, di Aceh tidak ada kasus sama sekali. Mereka sekarang sudah tidak berani keluar rumah karena kasus itu sudah di mana-mana, dan yang diakibatkan oleh border yang tidak yang orang bisa mobilitasnya itu sangat-sangat bebas sama sekali.
Nah ini yang sebenarnya kalau memang kalau dalam prinsip PSBB, kalau istilahnya misalkan lockdown itu harus tegas, keras, tapi terukur. Dan ini kita akhirnya bisa selesai dengan lebih cepat. Berarti soal border ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pak Feby, maaf, kita akan kembali lagi ke Istana Kepresidenan untuk mendengarkan pernyataan dari Raffi Ahmad yang menerima vaksin tahap kedua hari ini. Rasanya ngantuk sama pegel aja sih, Dok. Dokter Raisa nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sih, ya. Alhamdulillah. Jadi biar pada orang-orang nggak usah takut, dan juga ya kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya juga pada nggak usah takut lagi, karena ya ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat. Benar. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya? Ya, buat pesan-pesan untuk semuanya, ayo semuanya jangan takut vaksin, semuanya tetap semangat, karena Pak Presiden aja udah vaksin, kita semua juga percaya sama pemerintah, karena pemerintah akan lakukan yang terbaik. Itu aja. Baik, sehat selalu ya Raffi. Terima kasih dokter. Ya, sukses selalu. Siap. Baik, Raffi Ahmad tadi menyatakan tidak ada gejala yang dia rasakan setelah divaksin, tapi tentunya pada masyarakat diimbau setelah nanti mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Feby. Tadi Pak Feby sempat menyinggung soal lockdown ataupun juga border yang harus dibatasi. Pak Feby, ini sejumlah anggota DPR menyerukan adanya lockdown parsial, terutama di zona merah pada akhir pekan. Menurut Anda, apakah ini sebuah wacana yang bagus? Ini sebuah wacana yang menurut saya perlu diperhatikan ya. Dan dalam lockdown itu bukan berarti tidak ada aktivitas apa-apa, dalam arti bahwa dalam hal ini ketika daerah itu di lockdown, maka harus dilakukan 3T tadi dan isolation tadi, testing, tracing itu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada satu kasus, ya sekarang kan masalahnya di Indonesia ini, mohon maaf ya, jadi sebenarnya kan kalau di luar negeri itu dibagi apakah dia international acquire, artinya dia mendapatkan penyakit itu dari luar negeri, atau dia mendapatkan penyakit itu dari lokasi masyarakat. Sehingga akhirnya harusnya itu dilakukan sebuah tracing yang sangat luar biasa. Dan sepertinya di Indonesia itu semuanya dari locally acquired. Jadi artinya ada kontak dari antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga akhirnya tracing itu harus dengan baik dilakukan. Kalau ada satu kasus itu diperhatikan betul, sehingga akhirnya kita bisa mengejar. Jadi kita tidak dikejar virus, tapi kita justru mengejar virus. Dan ini sepertinya dengan tahun yang baru ini, seharusnya ini keputusan ini penting untuk kita lakukan. Makanya sebenarnya dari tadi yang 5M tadi Mbak Deta, kita juga perlu mendapatkan yang satu, yaitu adalah kepedulian. Kepedulian sosial kita juga perlu ditingkatkan. Masyarakat ini harus peduli terhadap tetangganya. Misalkan ada pedagang kaki lima dan sebagainya. Sehingga akhirnya ketika terjadi PSBB yang ketat, mereka tetap bisa hidup dengan layak gitu. Makanya di sini sebenarnya kalau kita bisa bekerja sama, karena yang penting adalah Mbak Deta, ketika orang sudah mendapatkan vaksin, iya memang resiko dia tertular itu kecil. Tapi tadi sudah saya sampaikan di awal, resiko menularkannya masih tetap ada. Tetap bisa menjadi pembawa virus ya? Bisa menjadi tetap membawa virus. Maka sebenarnya ini juga sudah seringkali dinyatakan di UK misalkan seperti itu. Baik. Apalagi dengan adanya strain yang baru. Jadi ini tetap harus jadi jangan sampai udah vaksin dia ngerasa bebas, dia kemana-mana, dan justru akhirnya malah menjadi pembawa. Baik, tadi menarik juga dari Pak Feby menyatakan harus ada kepedulian sosial. Dan pemirsa, kita akan membahas tentang kesadaran masyarakat di tengah tembusnya angka pasien 1 juta hari ini. Tetaplah di Breaking News.